kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik. Sebelumnya mari kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, para siswa, di pertemuan kali ini kita akan membahas bab keempat, yaitu bab tentang fluida statis ya. Ini fluida ini sebenarnya dulu di era sebelum pandemi fluida itu dijadikan digabung jadi satu. Nah, sekarang di pandemi ini dipisah menjadi fluida statis dan fluida dinamis. Ya sudah, nggak apa-apa sih, pada intinya sama saja sih. Baik, kita mulai fluida statis. Jadi saya membuat poin-poin seperti ini ya supaya bisa dimengerti dan bisa dipahami dengan lebih baik lagi. Poin pertama saya menulis, aduh ada yang masuk lagi sebentar ya, ini oke. Baik. Saya menulis begini. Materi itu terbagi ke dalam 3 keadaan atau 3 fasa, yaitu fasa padat, cair, dan gas. Kalau ini nih kita dari SD sudah tahu ya sepertinya. Nah, kalau zat padat itu bentuknya tentu tetap ya, partikelnya itu rigid tetap gitu. Tetapi kalau zat cair dan gas itu bentuknya berubah-ubah tergantung dari wadahnya, kan gitu ya. Dulu waktu SD diajari seperti itu. Dan satu lagi yang yang perlu kalian ingat bahwa zat cair atau gas itu adalah dapat mengalir ya. Jadi bentuknya berubah-ubah dan dapat mengalir. Aduh, Mas, bentar ya para siswa, Ibu masukkan dulu nih. Nah, karena dapat mengalir, aduh, masuk lagi. Baik. Jadi kalau bisa para siswa kalau masuk itu jangan di tengah-tengah pas Ibu nerangkan. Jadi 5 menit sebelumnya itu sudah masuk gitu, sehingga tidak mengganggu saya pada saat mengajar gitu ya. Mohon diperhatikan ya ke depan para siswa ya. Baik, saya lanjutkan ya keterangannya. Karena dapat mengalir itulah, maka zat cair dan gas itu dikategorikan sebagai fluida atau zat alir. Aduh, fluida atau zat alir. Jadi fluida itu adalah zat alir yang terdiri atas zat cair dan gas. Jadi fluida itu terdiri atas cairan dan gas. Bentar ya, saya tadi lihat ada yang mau masuk. Ya, saya cek dulu ya. Oke. Nah, para siswa, kalau di materi dulu sebelum era pandemi ya, untuk cairan ini kita pelajari di materi ini, yaitu materi fluida pada cairan ini. Nah, di sebelum era pandemi atau kurikulum yang normal, gas itu kita sendirikan dalam 2 materi, yaitu TKG. TKG itu teori kinetik gas, dan TDK. TDK itu termodinamika gitu. Nah, cuma sayangnya kedua materi ini sepertinya dihilangkan kalau saya lihat pada era pandemi ini, kurikulum pandemi ini keduanya ditiadakan. Kenapa ditiadakan? Ya mungkin mereka menganggap bahwa ya sudahlah, yang terpenting dari penting itu, maka ini termasuk yang diabaikan dulu lah. Nah, nanti kalau pandemi ini sudah berakhir, maka tentu saja materi ini harus dikembalikan posisinya, artinya dijelaskan ulang lagi agar supaya lengkap pemahaman siswa tersebut terhadap semua kurikulum yang seharusnya mereka dapatkan ya pada kurikulum normal. Kalau sekarang kan nggak normal nih karena pandemi itu, maka dihilangkanlah materi ini pada urut-urutan di kurikulum pandemi COVID-19 ya para siswa. Nah, para siswa, jadi kalau kita bahas fluida tadi sudah saya tuliskan sebelumnya terbagi menjadi 2 ya. Oh, fluida itu adalah cair dan gas. Nah, fluida itu sendiri ya, itu berdasarkan sifat mengalirnya itu terbagi menjadi 2 ya, yaitu yang tidak bergerak atau statis dan yang bergerak atau dinamis. Tidak bergerak statis atau diam saja, dan fluida bergerak dinamis atau dia yang mengalir kayak pipa dan seterusnya. Nanti kita pelajari juga itu. Nah, pada kali ini yang akan kita bicarakan adalah fluida yang tidak bergerak atau statis atau diam gitu. Nah, poin berikutnya saya menulis ada 6 sifat atau hukum yang biasa kita temui pada fluida statis ini, ya.
Maaf ya kalau yang tidak sesuai dengan format Ibu tolak ya, tolong disampaikan. Nah, ada 6 sifat yaitu tekanan hidrostatis, hukum Pascal, Archimedes, tegangan permukaan, kapilaritas, dan viskositas. Nah, saya mencoba membuat rencana ya. Jadi di era pandemi ini karena juga apa ya, karena waktunya juga sempit ya. Maka ini saya belah menjadi 3 pertemuan ya. Ini pertemuan pertama, ini pertemuan kedua, ini pertemuan yang ketiga. Tetapi ya kita nanti lihat-lihat ke depan ya apakah ini ada waktu luang lagi. Kalau bisa jadikan 3 pertemuan, 3 materi dalam satu pertemuan itu kan kita bisa banyak-banyak latihan yang lain lagi gitu. Nah, tergantung dari realisasi nanti di lapangan seperti apa. Bentar ya, ini ada yang masuk lagi kayaknya ini tadi tuh. Oke, saya lanjutkan para siswa. Aduh, masuk lagi. Mungkin kalian nggak dengar ya, saya yang ting tong begitu terus tuh. Kita mulai dari tekanan hidrostatis, sifat yang pertama. Nah, sebelum kita membahas definisi dan seterusnya, kita lihat etimologi bahasanya dulu ya. Dari kata hidro itu maksudnya air ya. Statis itu maksudnya diam tuh. Jadi kalau kita melihat berdasarkan definisi artinya saja, arti etimologi bahasanya saja, arti katanya saja, maka tekanan hidrostatis adalah tekanan yang ditimbulkan akibat air yang diam gitu. Nah, sebenarnya ini nggak kurang tepat juga ya. Karena kalau kita bicara fluida itu tidak hanya air, fluida itu bisa cair atau gas, sehingga definisinya diperbaiki seperti ini. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang ditimbulkan oleh fluida. Fluida itu bisa berupa cairan, bisa juga gas, yang dalam keadaan diam atau statis atau tidak bergerak. Itu yang disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi kalau ilustrasinya seperti ini ya, kalau misalkan ada suatu bejana, lalu ada ada 2 ikan yang berenang di dalam bejana, misalkan di posisi ini, di sini, serta di sebelah sini, misalkan ya, ini di titik P, ini di titik Q gitu. Maka ikan di titik P dengan di titik Q ini akan merasakan tekanan yang berbeda. Di titik Q, dia akan merasakan tekanan yang lebih besar lagi, ya, karena dia lebih dalam daripada posisi ikan yang berada di posisi P. Jadi semakin dalam tekanan suatu cairan itu, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Ya, kayak kita misalkan dengar ya di berita gitu, kalau misalkan ada orang yang melakukan penyelaman itu semakin ke dalam, maka yang dia rasakan itu tekanannya semakin berat, semakin berat, semakin berat. Ya bahkan pada batas limit tertentu itu saking besarnya tekanan yang dialami di dalam dasar laut itu, apabila orang sudah merasakan misalkan mimisan itu, maka dia harus cepat-cepat naik ke atas lagi supaya dia tidak semakin tersiksa oleh tekanan zat cair atau tekanan air laut yang dia rasakan gitu. Apalagi kalau sudah parah ya, misalkan keluar darah di hidungnya, di mulutnya, di kupingnya, bahkan di keringatnya, itu berarti pembuluh darah di permukaan kulit itu sudah pada pecah, berarti tekanannya besar sekali. Nah, itu harus segera naik ke atas, jangan sampai tambah parah nanti ya. Sebentar, ada yang masuk lagi kayaknya. Baik, saya lanjutkan ya para siswa. Nah, berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan, semakin ke dalam maka yang dialami oleh materi itu akan semakin besar tekanannya. Maka definisinya kalau kita rumuskan itu seperti ini, tekanan hidrostatisnya itu pH sama dengan rho GH. Tapi pH di sini penulisannya seperti ini ya, etikanya ya. P besar, H kecil. Nggak kayak di kimia itu, kalau kimia kan P kecil, H besar ya, itu namanya derajat keasaman. Jadi berbeda penulisan, berbeda penulisan dan tentu saja berbeda konsep dan masalahnya begitu ya. Kalau ini di kimia itu ya, derajat keasaman. Kita hapus dulu ya. Nah, para siswa, pH, tekanan hidrostatis, itu didefinisikan sebagai perkalian massa jenis fluida kali gravitasi dikalikan H. H itu kalau dalam, sebenarnya H itu dari kata H ya, makanya disingkat sebagai H. Cuma karena dia itu kedalaman, maka definisi H itu adalah kedalaman zat cair dihitung dari permukaannya, bukan ketinggian gitu ya, bukan ketinggian tapi kedalaman. Jadi rho GH.
Nah, sekarang bagaimana dengan satuannya? Kita harus ngecek satuan dulu ya, karena satuan itu dalam fisika adalah katakanlah sebagai urat nadi yang sangat penting sekali para siswa ketahui. Aduh, masuk lagi ya. Para siswa saya mohon nanti ke depan untuk masuk sesuai waktu yang ditentukan ya. Kalau lebih dari 15 menit maka saya tidak bisa mengizinkan siswa itu masuk karena bolak-balik saya harus lihat di siapa yang pengen masuk dan seterusnya ya. Saya mohon ya untuk pengertiannya, jangan terlambat lagi. Kalau terlambat maka saya tidak izinkan kalian masuk ke ruang saya. Saya lanjutkan ya. Jadi pH sama dengan rho GH. Nah, bagaimana dengan satuannya? Ya, dalam fisika ini kan kita mengenal ada satuan MKS dan ada satuan CGS gitu ya. Nah, MKS itu berarti meter kilogram sekon, satuan metrik besar itu istilahnya. CGS itu adalah sentimeter gram sekon, berarti metrik kecil gitu ya. Kalau ini meter gram sekon, kilogram sekon. Metrik besar ini dan ini metrik kecil. Nah, berarti demikian juga dengan tekanan hidrostatis. Nah, kalau dalam tulisan saya ini sudah dalam satuan MKS ini, ya, semuanya sudah dalam satuan MKS. Tekanan hidrostatis satuannya, karena sebenarnya tekanan itu dulu waktu SMP diajarkan adalah pembagian dari gaya persatuan luas, sedangkan gaya itu Newton ya, luas area itu adalah meter kuadrat. Maka tekanan itu definisinya itu ini, satuannya adalah Newton per meter kuadrat untuk yang MKS ya, Newton per meter kuadrat untuk yang MKS gitu. Kemudian massa jenis cairan. Massa jenis itu karena rho itu adalah persamaannya M per P, massa jenis. Jadi massa dibagi dengan volume cairan. Jadi massanya kita timbang, kemudian volumenya kita ukur lalu dibandingkan. Satuannya tentu saja massa jenis itu adalah M itu kilogram, sedangkan P itu meter kubik. Ini dalam fisika. Kalau dalam kimia mereka menggunakan standar yaitu liter, jadi berbeda lagi. Sehingga antara kimia dan fisika itu ya kita harus memahami mereka memiliki satuan masing-masing, dan kalau di kimia itu tidak ada yang namanya diikutkan atau mengikuti aturan MKS CGS seperti dalam fisika itu. Beda ya kalau dalam kimia. Kemudian gravitasi kalau MKS berarti meter per sekon kuadrat, dan kita sudah dikenalkan dari SMP nilai dari percepatan gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian kedalaman zat cair dihitung dari permukaan, jadi dihitung dari permukaan sini ya, yang bagian atas ini itu adalah meter satuannya. Itu kalau MKS. Nah, kalau CGS bagaimana? Saya hapus saya yang C. Kalau untuk CGS berarti satuannya berbeda lagi. Kalau CGS berarti saya mulai dari massa jenisnya ya. Massa jenisnya berarti gram per sentimeter kubik. Itu yang CGS. Kemudian kalau gravitasi, nah gravitasi ini meter berarti CGS-nya adalah sentimeter per sekon kuadrat. Tetapi harus diingat bahwa kalau ini meter jadikan sentimeter berarti kali 100. Oh, berarti ini adalah 1000 karena 10 kali 100. Kemudian kedalamannya kita menggunakan sentimeter kalau itu CGS. Kalau ini CGS ya, CGS. Oh, GGS sih, CGS. Nah, lalu bagaimana dengan tekanan hidrostatisnya? Nah, tekanan hidrostatis itu tentu saja kita mengikuti ini, tetapi versi CGS. Kalau MKS-nya Newton, maka CGS-nya adalah Dine per sentimeter kuadrat. Kalau menginginkan, saya kok lupa ingat ya, apa gitu ya, ya sudah berarti dikali-kalikan biasa aja. Maksudnya kalau misalkan ini rho ya, rho itu adalah gram per sentimeter kubik, dikalikan gravitasi itu sentimeter per sekon kuadrat, kemudian H itu adalah sentimeter. Berarti kita coret ya. Oh, berarti Dine itu adalah gram per sentimeter sekon kuadrat. Sebagaimana kalau Newton per meter kuadrat itu adalah, saya tulis ini aja ya, berarti Newton per meter kuadrat itu adalah kilogram per meter sekon kuadrat. Ini dia, kesetaraan antar satuan. Sampai di bagian sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ada? Ada tidak? Halo, kalian masih di situ kah? Masih, Bu. Ya, Masih, Bu. Ya. Ada yang mau disampaikan? Kita sampai jam berapa sih? Oh, jam 11. Ya.
Ada enggak? Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Sudah paham enggak? Sudah paham? Ya, baik, itu tadi tentang tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang disebabkan, ditimbulkan oleh fluida, baik gas maupun cair, yang dalam keadaan diam atau statis. Ya. Nah, para siswa, saya lanjutkan dengan keterangan bawahnya, poin di bawahnya ini. Aduh, katanya ada yang mau masuk, enggak jadi. Baik, saya poin berikutnya. Tekanan hidrostatis itu, saya menulis tekanan hidrostatis itu tidak tergantung pada bentuk bejana. Ini poin yang penting ya. Jadi tekanan hidrostatis tidak bergantung kepada bentuk bejana ini, bentuk bejana. Dan fenomena ini terlihat pada kasus bejana berhubungan. Jadi permukaan cairan dalam bejana berhubungan itu akan terlihat sama. Nah, di SMP saya nggak tahu ya apakah kalian dapat atau enggak. Ada yaitu benda yang namanya bejana berhubungan. Jadi itu bejana berhubungan itu terdiri dari beberapa pipa yang disambungkan satu sama lain sehingga menjadi satu rangkaian. Bisa 2 pipa, bisa 3 pipa, bisa 4, bisa 5, ya tergantung si pembuatnya. Jadi saya misalkan punya bejana berhubungan, saya punya 4 pipa yang dirangkai menjadi satu. Ya, bentar ya. Nah, ini pipa pertama bentuknya bulat gede gitu, di bagian atas tuh kayak minuman gitu lah ya. Nah, kayak gelas itu seperti ini pipa satu ini. Kemudian pipa kedua bentuknya ini ya, yang atas itu mengecil tapi yang bawah itu melebar begitu. Ini pipa yang kedua. Kemudian pipa yang ketiga bentuknya seperti ini nih, misalkan ini, nah gitu, misalkan ya, bentuknya seperti ulir-uliran kayak gitu. Lalu pipa ketiga bentuknya biasa ya, pipa vertikal seperti ini. Nah, gitu. Lalu disambung-sambunglah keempat pipa ini. Disambung seperti itu. Ya, pipa terbuat dari kaca ya, tentunya ya maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia. Ini yang disebut sebagai bejana berhubungan. Jadi beberapa pipa dengan bentuk model berbeda-beda dan disambung-sambungkan menjadi satu. Nah, para siswa, kalau kalian itu mengisikan suatu fluida ke dalam bejana berhubungan ini, lalu kalian lihat, maka ternyata permukaannya itu tingginya sama semua, baik di pipa 1, pipa 2, pipa 3, maupun pipa 4. Ya, jadi kalau kita memasukkan zat cair, maka seandainya ini tingginya sekian loh, ya tingginya sekian gitu, maka yang sebelah sini juga sama, tingginya juga sama, ketinggiannya kalau diukur dari dasar itu sama semuanya. Sehingga kalau kita tarik garis lurus itu, ya, ini satu garis lurus yang sama. Nah, gitu kalau kita ukur tuh, ya. Nah, ini dia. Yang tadi saya sampaikan bahwa bejana berhubungan itu kalau kita masukkan cairan fluida ke dalamnya, maka ternyata ketinggiannya sama, nggak ada hubungannya dengan bentuk. Jadi bentuk itu tidak mempengaruhi sama sekali. Kamu lihat ya, yang pipa 1 ini kan bentuknya agak gendut nih ya, yang bagian atas nih. Bagian atas itu kan gendut nih. Bandingkan dengan pipa ini deh ya, paling ekstrim tuh kan perbandingan pipa sebelah kiri, ujung kiri dengan ujung kanan tuh. Lihat nih ya, yang ini kan kurus tuh. Nah, kalau kurus logikanya pakai logika awam ya. Kita pakai logika awam. Logikanya kan kalau segini volumenya lebih gede tuh. Nah, kalau yang ini segini itu kan berarti volumenya lebih sedikit gitu loh ya. Pakai logika awam tapi. Nah, ternyata logika awam juga mengatakan, loh, kalau begitu harusnya kan ini segini ya, supaya sama ini volumenya yang bagian sini, kalau ditaruh di sebelah sana kan harusnya segitu loh. Ternyata enggak gitu loh. Nah, inilah yang akhirnya disebut sebagai fenomena bejana berhubungan. Ternyata fluida yang dimasukkan dalam bejana berhubungan itu tidak ada sangkut pautnya dengan bentuk bejana. Bentuknya mau kayak gimana pun tetap aja permukaannya selalu sama. Ntar saya hapus ini ya, maksud saya supaya rapi gitu ya. Nah, ini dia. Bisa dipahami enggak keterangan yang Ibu sampaikan? Bisa, Bu. Oke, ya saya lanjutkan ya, berarti ya, supaya bisa kita mengeksplorasi sampai di bagian soal itu ya. Karena tadi di kelas lain tuh waktunya nggak cukup nih. Semoga ini waktu ini cukup insya Allah ya. Oke.
Cuma jangan diganggu-ganggu lagi dengan yang pada masuk itu, ya udah jam segini, masuk apa ya, mengganggu. Bukan begini ya, otomatis kan saya jadi terhenti, lalu saya harus lihat. Nah ini malah apa formatnya salah pula, ya. Saya lanjutkan ya para siswa ya. Nah, jadi poin yang saya tuliskan itu begini nih para siswa. Saya menulis poin di sini. Poin pertama adalah bejana berhubungan itu tinggi ya, tinggi permukaan fluida pada bejana berhubungan itu selalu sama semuanya. Jadi ketinggiannya sama semuanya itu. Ya, itu poin pertama. Poin kedua, saya menulis ya, titik-titik yang berada pada satu garis horizontal, atau istilahnya di beberapa tempat itu menulis satu garis kerja gitu ya. Satu garis kerja itu memiliki tekanan yang sama. Saya ulang ya. Di poin kedua, titik-titik yang berada pada satu garis horizontal atau satu garis kerja, maka mereka itu memiliki tekanan yang sama. Kita coba ada beberapa titik yang akan saya tunjukkan ya. Misalkan ini titik A berada di sini. Kemudian titik B, aduh, licin sekali nih, titik B. Lalu titik C ada di sebelah sini, titik C. Kemudian titik D sebelah sini ya, titik D ya. Kemudian ini titik F sebelah sini dan titik F pula. Titik E habis D itu kan E urut-urutannya. Lalu ini titik F. Nah, maka berdasarkan keterangan saya ini ya, yang ini, semua titik yang berada pada satu garis horizontal atau satu garis kerja, maka tekanan yang dialami di titik tersebut itu sama, tekanan hidrostatisnya maksudnya. Jadi kamu lihat itu, titik D dengan titik E itu kan satu garis horizontal atau satu garis kerja. Kita lihat ya, kalau saya hubungkan mereka itu, ya. Nah, maka mereka berdua itu pada satu garis horizontal. Itu artinya tekanan di D itu sama dengan tekanan di E. Ini titik E ya, Mbak, jelas ya. Saya ganti deh ya supaya jelas tuh. Alah, kok malah hilang? Aduh, maksud saya mau menghapus yang ini, kok malah hilang itu gambar pipanya. Saya ulang gambarnya lah. Nah, gitulah ya. Jadi titik E ini ya, titik E ini, nah titik E ini tekanannya sama dengan di titik D. Demikian juga kalau kalian lihat di titik C dan titik F ya. Titik C dan titik F itu dia memiliki garis horizontal yang sama. Nah, ini dia, sama ini. Maka kesimpulannya titik C sama dengan titik F tekanannya. Nah, artinya ketinggiannya itu sama diukur dari permukaan bejana. Jadi titik D ketinggiannya ini nih. Nah, ini adalah H di titik D, ketinggian H kedalaman di titik D. Kemudian E juga ngukurnya E itu dari vertikal begitu, bukan begini ngukurnya, bukan seperti itu, salah ya. Jadi ngukurnya dari titik E sampai ke atas sini. Nah, gitu. Nah, ini dia adalah kedalaman dari titik E. Bagaimana dengan titik C? Ngukurnya bagaimana? Apakah dari sini sampai sini? Enggak juga, salah itu ya. Ngukurnya itu harus dari permukaan bejana. Oh, berarti permukaannya kan di sini semuanya. Berarti kamu ngukurnya dari atas sampai ke sini. Ini adalah H di titik C. Demikian juga dengan di titik F ya. Titik F permukaannya dari atas sampai ke titik tersebut. Ini adalah H di titik F. Nah, oleh sebab itu karena kedalamannya itu sama, maka kesimpulannya tekanan di titik D sama dengan tekanan di titik E, tekanan di titik C sama dengan tekanan di titik F karena kedalaman mereka itu sama. Baik, para siswa, ada yang mau ditanyakan tidak? Oh, mau selesai para siswa. Halo, kalian masih di situ? Ya, tolong di. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau misalkan kamu disuruh mengurutkan, coba diurutkan ya, urutkan
tekanan hidrostatis dari terkecil gitulah ya, terkecil hingga terbesar gitu. Maka bagaimana urutannya? Siapa yang paling kecil tuh? Titik mana yang paling kecil tuh? Iya, jadi titik A ya. Jadi ya. Titik A itu paling kecil, berarti nulisnya persamaan matematisnya seperti ini ya. Lebih kecil daripada titik B. Kemudian tekanan di titik B lebih kecil daripada di titik D. Tapi titik D dengan E itu sama, berarti PD sama dengan PE, sedangkan ini lebih kecil daripada di C sama dengan titik F. Ini dia urut-urutan kalau kalian disuruh mengurutkan tekanan dari terkecil ke terbesar. Sampai di daerah sini ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Kalau waktunya tidak cukup, nanti bisa lihat video di kelas lain yang sudah selesai ya. Semoga cukup sih ya, insya Allah ya. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Halo? Ada tidak yang mau disampaikan? Sudah jelas belum? Udah Bu, dari saya enggak ada. Ya, yang lain? Oke, saya lanjutkan ya, karena waktunya. Iya, ada yang mau ditanyakan? Enggak? Bilanglah. Kalau enggak ada, saya lanjutkan. Baik, kalau begitu saya hapus ya ini ya. Tapi saya berharap kalian men-screenshot ya, supaya ya kita nggak tahu ke depan tuh apakah listrik mati, atau listrik mati kan langsung mati semuanya nih. Sebenarnya sih enggak, masih ada baterai ya, punya saya ya. Waktu dulu di sekolah itu pernah tuh ya. Nah, ini saya hapus ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk apa sih tujuannya kita belajar yang bejana berhubungan ini? Nah, untuk tujuan ini para siswa ada soal yang seperti ini nih. Nah, ini dia. Contoh soal ini. Saya baca dulu ya. Ada sebuah pipa U, ini pipa U ini, ya, ini termasuk bejana berhubungan ya, walaupun baik sebelah kanan maupun kiri itu bentuknya sama, tapi itu termasuk dalam kategori bejana berhubungan. Sebuah pipa U mula-mula diisi air dengan rho-nya 1 gram per centimeter kubik, lalu di kaki tabung A itu, kaki tabung A berarti yang ini nih A ya, ini A, diisi oleh minyak tanah dengan rho-nya 0,8 gram per centimeter kubik sampai batasnya itu tingginya 15 cm. Seperti yang kamu lihat ya. Sedangkan kaki tabung B itu diisi bensin. Nah, sedemikian rupa sehingga hasilnya seperti yang kamu lihat ini. Nah, jika ketinggiannya itu sama, jadi ini tingginya sama ini mereka ini. Padahal diisi oleh 3 zat yang berbeda massa jenisnya. Maka berapa sih ketinggian bensin pada pipa U? Oh, berarti yang ditanya adalah yang ini kan, ketinggiannya ini berapa gitu. Hanya berapa. Nah, para siswa, inilah soal inilah yang kita butuhkan model bejana berhubungan yang tadi Ibu jelaskan, yaitu semua titik-titik yang berada pada garis horizontal yang sama, maka memiliki tekanan hidrostatis yang sama pula. Jadi kalau ada titik A di sebelah sini, dengan titik B di sebelah sini, dan mereka berdua itu memiliki garis horizontal yang sama atau garis kerjasama, nah ini perhatikan nih. Artinya, baik A maupun B tekanannya sama, berarti kita tulis PA sama dengan PB, gitu loh para siswa maksudnya. Sebentar saya sorot sampai atas ya. Nah, gitu. Bisa dipahami ya, semoga ya. Nah, sekarang kamu lihat tekanan di A. Di A itu ditumpangi minyak tanah. Karena ditumpangi minyak tanah, maka tekanan yang dialami A itu adalah tekanan minyak, gitu loh maksudnya. Sama dengan, nah di B itu ditumpangi oleh 2 senyawa berbeda, yaitu air dan bensin. Nah, kamu lihat ya, kalau tinggi minyak tanah 15, bensinnya H, berapa, kalau begitu berapa tinggi air itu? Coba, berapa ya? Minyak tanahnya 15 tuh, padahal ketinggiannya sama ya antara bensin dengan air. Jadi kalau gitu yang air tuh tingginya berapa? Halo, ini 15. Ini H, berarti ini berapa? Berapa? Para siswa? Nggak ada yang bisa jawab, Pak. Halo? Halo, kamu masih di situ, para siswa? Masih Bu. Masih Bu. Ya. Ini 15. Ini H, berarti ini berapa? Halo? Ini berapa tingginya ini? Dari atas sampai ke bawah B itu. Berapa coba? 15 kurang H. Iya, lama sekali mikirnya.
15 kurang H. Jangan lama-lama ya, habis waktu kita ya untuk karena fisika ini materinya luar biasa banyak tuh ya. Nah, jadi kalau begitu, kita sudah dapatkan definisi ketinggian masing-masing zat cair tersebut, gitu loh para siswa. Nah, di PB itu kita terjemahkan karena di B itu titik itu ditumpangi bensin dan air. Ya udah, berarti di B itu kita tuliskan ya tekanan yang ditimbulkan oleh bensin ditambah dengan tekanan yang ditimbulkan oleh air gitu maksudnya. Nah, sekarang kita eksekusi bersama. Tadi tekanan hidrostatis adalah apa persamaannya? Rho GH ya, Rho GH tadi tekanan hidrostatis. Berarti di minyak itu ya sudah kita tulis Rho minyak kali gravitasi kali H minyak sama dengan yang PB berarti Rho bensin kali gravitasi kali H bensin ditambah Rho air kali gravitasi kali H air. Nah, sebelah ruas kiri ada G, sebelah ruas kanan ada G juga. Berarti sebelah kiri dibagi G habis G-nya, sebelah kanan dibagi G habis G-nya juga gitu ya. Sehingga kita dapatkan Rho minyak kali H minyak sama dengan Rho bensin kali H bensin ditambah Rho air kali H air. Nah, itu dia stepnya ya. Kemudian kita lihat nih ya, Rho minyak berapa nih ya? Rho minyak tuh ini nih. Nah, berarti 0,8 ya. 0,8, kemudian dikali H minyaknya berapa? H minyak itu kan yang ini ya, 15. Berarti kali 15 sama dengan Rho bensin berapa? Rho bensin itu ini, 0,7. 0,7. H bensin yang dicari itu H. Oh, berarti kali H ditambah Rho airnya 1. Nah, berarti 1 kali H airnya tuh ini ya, 15 minus H. Nah, udah itu. Berarti sekarang kita bongkar ya. Berarti 0,8 kali 15 sama dengan 0,7H ditambah 15 dikurang H. Seperti itu ya. Nah, ini ada 15, ada 0,8 kali 15, berarti saya satukan, ini pindah ke sono, ini pindah ke sini, nggak masalah ya. Atau ini pindahkan ke sini ya, ini pindahkan ke sini maksud Ibu ya. Berarti 0,8 kali 15 dikurang ya 15 sama dengan 0,7H dikurang H. Nah, ini ada 15, berarti bisa dikumpulkan. 15, 0,8 dikurang 1 sama dengan, ini ada H, berarti H 0,7 dikurang 1. 0,8 dikurang 1 is 0,2 minus ya. Jadi 15 kali min 0,2 sama dengan H kali 0,7 dikurang 1 min 0,3. Minnya hilang ya. Berarti hanya itu adalah 15 kali 0,2 dibagi 0,3. Kali 10 kali 10 berarti hanya sama dengan 15 kali 2 per 3 bagi 3 berarti 5 ini hanya adalah 10 cm. Jadi ketinggian bensin pada soal ini adalah 10 cm. Sampai di bagian sini ada yang mau ditanyakan tidak? 30 menit lagi nih waktu kita. Ada? Ada sudah jelas? Nggak ada, Bu, nggak ada. Nah, baik, saya lanjutkan berarti ya yang hukum kedua. Dari urut-urutan tadi, yang pertama hidrostatis, yang kedua Pascal. Nah, sekarang kita menuju ke Pascal. Baik para siswa, hukum kedua ini hukum Pascal. Pascal menyatakan suatu kalimat seperti ini. Tekanan yang diberikan suatu fluida, jadi fluida bisa gas atau cairan, di dalam ruang tertutup, maka akan diteruskan ke segala arah dengan sama rata. Nah, ilustrasinya, jika kita punya bejana yang di bawahnya itu berbentuk seperti bola, tapi di sekitar bola itu dikasih lubang ya, dikasih ini misalkan lubang 1, lubang 2, lubang 3, lubang 4, lubang 5, lubang 6, lalu sehingga zat cair itu bisa keluar dari lubang tersebut gitu maksudnya. Lalu kita tekan ini, ya, ini ada pompa, lalu kita tekan ke bawah, maka nanti yang terjadi adalah cairan itu akan keluar bersamaan, baik di lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan kecepatan yang sama pula. Jadi ketika kamu tekan ke bawah, maka di satu kecepatan di 1 sama dengan kecepatan di 2, sama dengan kecepatan di 3, sama dengan di 4, sama dengan di 5, dan sama dengan di 6. Kalau diukur itu sama semuanya. Itu menunjukkan bahwa tekanan yang kita berikan itu sebenarnya disampaikan secara merata
di setiap titik yang ada pada lubang tersebut. Jadi tidaklah kalau di 3 itu mentang-mentang paling bawah dia paling gede, enggak seperti itu, hukum alamnya enggak seperti itu. Ya, jadi benarlah omongan dari Pascal ini. Tekanan yang diberikan suatu fluida, baik gas maupun cairan, di dalam ruang tertutup, maka akan diteruskan ke segala arah dan sama rata. Itu maksudnya ya. Nah, prinsip Pascal ini digunakan orang zaman sekarang untuk membuat satu alat yang namanya dongkrak hidrolik. Nah, kalau kalian biasa bagi yang sering ke mana tuh tempat servis motor gitu ya, kalau kalian lihat motor kita dimasukkan ke dalam servis oleh tukang servisnya, maka ditaruh di satu wadah panjang gitu ya, lalu dia tinggal memompa bagian yang lebih kecil begitu sehingga motornya itu akan naik ke atas, lalu dia kerjakan motor kita menservis dan seterusnya. Nah, ini adalah prinsip yang dipakai orang sekarang dengan sistem prinsip Pascal tadi. Jadi prinsipnya begini, namanya dongkrak hidrolik ya. Prinsipnya begini nih. Jadi dibuatlah dua bejana dengan lubang yang berbeda. Jadi dua bejana 1 dan bejana 2. Yang bejana 1 lubangnya lebih kecil, yang digunakan untuk ini ya, untuk para kalau tukang servisnya itu sedang menaikkan motor kita, ya dia yang akan memompa di lubang yang kecil itu. Sedangkan yang lebar itu digunakan untuk menampung motor kita, mobil kita, atau benda-benda lain yang lebih besar gitu ya. Nah, lalu di antara pipa itu diisi oleh fluida. Nah, fluida itu tadi dijelaskan adalah zat yang bisa mengalir. Jadi dia bisa berupa cairan atau berupa gas atau udara biasa aja gitu maksudnya. Ya. Jadi ketika seseorang itu kemudian menekan salah satu ini ya, permukaan yang lebih kecil, dia tekan ke bawah, dia tekan dengan P1 gitu ya. Dengan gaya F1 pada bidang luas A1, maka terciptalah P1. Maka menurut apa yang kita dapat ilmu dari Pascal, tekanan itu akan disebarkan oleh fluida itu ke segala arah. Nah, arahnya kan di bawah 1, kemana? Arahnya ke sana. Berarti tekanan itu akan disampaikan ke atas ya, karena ke segala arah arahnya di bawah 1 ke atas dengan sebesar P2. Walaupun sama P1 sama dengan P2, karena tekanan itu tidak berubah. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah hanya luasnya itu menjadi berbeda, dan tentu saja berat yang bisa ditanggung naik ke atas juga menjadi lebih besar. Semakin besar A-nya, maka F-nya juga semakin besar. Gitu loh ya. Nah, sehingga persamaan matematisnya adalah P1 sama dengan P2. Jadi tekanan yang diberikan pada pipa 1 akan diteruskan ke yang pipa 2. Jadi P1 sama dengan P2. Padahal P itu adalah, kalau kita belajar di SMP ya, P itu adalah gaya dibagi dengan luas bidang yang ditekan gitu. Jadi F per A. Sehingga P1 adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, asumsi kita luas permukaan pada bejana itu adalah luas lingkaran. Jadi kalau begitu A1 itu kita terjemahkan sebagai pi R1 kuadrat. Kalau A2 berarti pi R2 kuadrat. Berarti kalau kita tuliskan secara sempurna perfect gitu ya, walaupun ini juga nggak harus dihafal, tolong jangan dihafalin deh ya. F1 per pi R1 kuadrat sama dengan F2 per pi R2 kuadrat. Berarti pi-nya kita coret, kita dapatkan F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Tolong jangan dihafalin ya. Dipahami ya bahwa untuk pipa itu berupa lingkaran. Semoga paham ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya habisi dengan soal ini? Tinggal 4 menit para siswa, mohon dimengerti. Posisi saya ini serba salah rasanya. Ada? Nggak ada, Bu, dari saya. Oke, baik. Sudah paham ya? Alhamdulillah ya, baik. Kita lanjutkan dengan satu soal ini ya. Baik. Para siswa, ini ada soal ya. Sebuah bejana berbentuk U berisi fluida. Tidak dijelaskan fluida apa, yang penting fluida aja. Seperti nampak pada gambar. Biasanya kalau kita fluida ya udara gitu ya, karena udara itu paling gampang kita temui ya. Sebuah beban 20 kg, jadi ini massa beban ini adalah 20 kg,
menekan permukaan di A1 sehingga beban 50 kg itu terangkat ke atas. Jadi ketika ditekan, maka yang 50 gram terangkat ke atas. Jika jari-jari A1 5 cm, berarti A1 itu berarti jari-jarinya ya. Nah, ini adalah 5 cm. Berapa sih luas permukaan A2? Berarti yang ini berapa gitu ya. A2 itu ya berapa? Ya sudah, berarti kita tuliskan komponen-komponen yang diketahui ya. Oh, berarti saya kalau ini 20 kilo, 20 kilo, maka kita dapatkan F1 ya, F1, FA ya, karena ini pakai simbol FA ya. Jadi FA itu gaya berat maksudnya ya, 20 kali 10 is 200 Newton gitu. Lalu ada informasi apa? Oh, informasi ya ini R1 tuh ya, 5 cm ya. Berarti R1 sama dengan 5 cm. Apalagi ini, oh berarti FB ya, kita pakai FB ya. Berarti FB sama dengan 50 kali 10, sama dengan 500 Newton ya. Kemudian yang ditanya bukan R2 tetapi A2. Ya sudah, berarti kita menggunakan yaitu Pascal. OFA per A1 sama dengan FB per A2. FA-nya 200. Dibagi A1 adalah PR1 kuadrat sama dengan FB-nya adalah 500 dibagi A2-nya dicari itu. Coret ya, bagi 100 sana bagi 100 sini, berarti saya taruh sana ya. Berarti 2 per P itu kalau 3,14 boleh, tapi saya lebih suka pakai 22 per 7. 22, 7-nya naik ke atas kan? Nah, begini. Dikali R-nya itu, nah saya sengaja nggak mengkonversikan ke dalam meter. Boleh dimeterkan, silakan. Asalkan nanti ini juga, kalau ini dalam sentimeter, berarti ini juga harus sentimeter kuadrat. Ini sentimeter kali sentimeter, ini juga sentimeter kali sentimeter. Harus konsisten gitu loh maksud Ibu. Jadi 5 kali 5 sama dengan 5 dibagi A2. Tapi ini satuannya harus cm kuadrat, karena saya tidak merubah satuan 5-nya itu. Saya bagi ya, ini berarti bagi 21, bagi 2, 11, berarti 7 per 11 kali 25 sama dengan 5 per A2. Berarti A2-nya kita ubah ya, atau kita lukir ya, berarti 11 kali 25 per kali 5 dibagi 7. 11 bagi 7 kita eksekusi dulu ya, di sinilah ya, nanti kita hapus. 11 bagi 7 itu 1, 7, 4, 0,5 ya, 35, berarti sisa 57 karena 49. Oh, berarti 1,57. Saya hapus lagi ya, supaya tidak mengganggu. 1,57 dikali 125. Taruh mana ya hitungannya ya? Sini aja lah ya. 1,57. Tolong dibantu kalau saya salah loh ya. Berarti 5, 3, kemudian 25, 8, 2, 7, 14, 1, 10, 11, 1, 3, 7, 5, 1, 5, 12, 1, 15, 16, 1, 9, 1. Betul ya, 196,25. Jadi A2-nya itu adalah 196,25. Satuannya apa? Karena saya tidak merubah 5 menjadi meter, ini saya tidak ubah tuh, tidak rubah tuh. Ya udah, berarti ini adalah sentimeter kuadrat. Itu mengerjakan yang sebenarnya ya. Tidak harus diubah dalam meter, tidak harus. Asal jawaban terakhirnya juga harus sama. Baik, itu para siswa yang bisa saya jelaskan. Karena waktunya juga sudah habis. Adakah yang ingin mau ditanyakan? Saya kasih tambahan waktu 2 menit. Kalau ingin bertanya, silahkan. Sudah jelaskah keterangan saya ini? Halo? Kalian mas? Udah. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan karena waktunya juga sudah habis, maka di pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk membahas yang kedua ya, yaitu tentang hukum Archimedes serta tegangan permukaan ya. Para siswa, saya berharap kalian tetap pada mentaati protokol COVID ya, karena ini pandemi sampai hari ini masih belum berhenti, bahkan penularannya semakin menggila saja COVID-19 ini. Jadi saya berharap kalian stay at home, kalau tidak penting banget jangan keluar. Kalaupun terpaksa keluar, tetap gunakan masker ya para siswa, karena itu satu-satunya alat pertahanan diri kita supaya tidak tertular oleh COVID-19. Dan sering-sering juga kalian cuci tangan ya dengan sabun dan jaga jarak minimal 1 meter satu dengan yang lain. Tolong taati ya COVID-19. Baik para siswa, dari saya demikian saja dulu. Mari kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ya, baik. Saya hentikan berbaginya ya. Sekian para siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Iya, baik. Saya matikan ya. Oke.